Citayam Fashion Week dipindah dari Duku Atas. Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, menilai kegiatan Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat mulai mengganggu ketertiban umum. Menurut Ariza, demikian panggilan populernya, kegiatan berupa peragaan busana dengan melintasi zebra cross di kawasan itu telah mengganggu para pejalan kaki dan pengguna kendaraan yang akan melintas di jalan raya. Selain itu, lokasi yang ada di jalan umum juga disebutkannya berbahaya bagi keselamatan. Walau jalan yang dipakai bukanlah jalan utama, melainkan jalan Tanjung Karang di kawasan terpadu Duku Atas yang merupakan jalan buntu, walau ada jalan penghubung ke arah kanannya. Dengan alasan itu, Ariza pun mempertimbangkan untuk memindahkan lokasi peragaan busana di jalanan itu. Pertimbangan untuk memindahkan lokasi Citayam Fashion Week dikarenakan saat ini kegiatan Citayam Fashion Week di Sudirman yang dilakukan para remaja dari kawasan Citayam, Bojonggede, dan Depok, disingkat SCBD, itu semakin mengundang banyak orang datang ke lokasi. Tidak hanya para remaja SCBD saja, tetapi kegiatan tersebut juga sudah diinvasi oleh para model profesional dan artis yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pihaknya pun akan mencarikan lokasi lain yang lebih layak untuk kegiatan tersebut agar tidak mengganggu ketertiban umum. Ariza memberikan alternatif lokasi peragaan busana di jalanan yang bisa digunakan adalah Plaza Selatan Monas, Gelora Bung Karno Senayan, Pelataran Sarinah, ataupun di Lapangan Banteng. Ada pula suara yang mengusulkan daerah BKT atau Banjir Kanal Timur. Roy sendiri, menurut beberapa media, mengatakan ada kemungkinan anak-anak SCBD akan pindah ke PIK. Walau yang ini dibantah oleh Bonge yang mengatakan jika wilayah Duku Atas sudah tidak boleh lagi, maka lebih baik di rumah saja. Sebenarnya ada alasan khusus mengapa anak-anak SCBD sekitaran Citayam, Bojonggede, dan Depok di awal memilih kawasan terpadu Duku Atas sebagai destinasi nongkrong mereka. Kawasan Duku Atas sejak dijadikan kawasan terpadu moda transportasi massal, di mana stasiun komuter lain alias KRL bertemu dengan stasiun MRT, stasiun kereta bandara, dan juga tempat pemberhentian busway, baik yang BRT maupun yang non-BRT, dengan segala infrastruktur penunjangnya, seperti tersedianya tempat jajan yang lumayan lengkap, dari kedai Starbucks sampai Kang Starling alias Starbucks keliling, dari kedai yang menjual makanan Eropa hingga Kang Cilok dan Cimol, bahkan Kang Tahu bulat digoreng dadakan juga ada. Kawasan terpadu Duku Atas ini menjadi satu kawasan yang lengkap dan sangat mudah dan murah untuk menjangkaunya. Apalagi di kawasan ini juga dilengkapi dengan fasilitas air keran siap minum, terowongan kendal yang indah, taman yang bagus, dan spot-spot yang instagramable. Maka ini merupakan lokasi yang paling tepat bagi anak-anak SCBD seperti Bonge, Roy, Wahyu, Korma, dan lainnya. Kenapa?
Karena dari tempat tinggalnya yang berada di selatan Jakarta, sekitaran Citayam, Bojonggede, Cilebut, dan Depok, mereka bisa ke lokasi tersebut, kawasan Duku Atas, dengan hanya sekali naik KRL, yang murah, meriah, nyaman, dan aman. Istilahnya, dengan merogoh kocek cuma 4 ribuan rupiah, Bonge dan kawan-kawan sudah bisa sampai ke kawasan Duku Atas yang super lengkap. Ingat, mereka bukan anak-anak orang berada. Bahkan banyak yang putus sekolah karena faktor keterbatasan ekonomi. Mereka banyak yang paginya ke pasar atau untuk jualan dulu membantu orang tua. Jadi, uang seperak 2 perak untuk transportasi itu sangat berarti bagi mereka. Dan ketika Wakil Gubernur DKI Ariza Patria mewacanakan pemindahan lokasi Citayam Fashion Week dari kawasan terpadu Duku Atas ke berbagai tempat yang disebutkan tadi, seperti Plaza Selatan Monas, Pelataran Sarinah, Gelora Bung Karno Senayan, Lapangan Banteng, BKT, ataupun di PIK, maka maaf saja, hal ini menyiratkan ketidakpahaman kalangan pemerintah terhadap kondisi anak-anak SCBD. Dari daerah pinggiran selatan Jakarta, yaitu Citayam, Bojonggede, Cilebut, Depok, dan sekitarnya, untuk mencapai Monas, Sarinah, Lapangan Banteng, Gelora Bung Karno, BKT, bahkan ke PIK, tentulah anak-anak itu harus berganti-ganti sistem transportasi yang tentu saja menguras kocek mereka lebih dalam, dan juga memakan waktu yang lama, yang tadinya murah menjadi mahal. Dan itulah kenapa Bonge mengatakan jika kawasan Duku Atas sudah dilarang, maka dia memilih mendingan di rumah saja, nggak kemana-mana. Rumah di sini berarti bisa saja Bonge dan kawan-kawan akan memilih sekitaran Citayam saja atau daerah lain yang mudah dan murah untuk mengaksesnya. Apalagi kalau pindah ke PIK, itu rada mustahil. Karena satu-satunya akses umum menuju PIK adalah busway, nggak ada KRL. Apalagi lokasinya jauh dari tempat asal mereka dan juga memakan waktu lama di perjalanan. Karena bukan rahasia umum lagi jika akses jalan ke sana itu sering macet. Belum lagi suhu peak yang lebih panas karena memang dekat laut. Jadi lupakanlah yang ini. Terkait hal ini, pengamat pariwisata Azril Azhari mengatakan jika pemerintah memang gagap dalam menyikapi fenomena Citayam Fashion Week. Fenomena ini merupakan contoh dari bentuk baru pariwisata yang menyebutnya sebagai customized tourism yang muncul di era pandemi COVID-19. Azril mengatakan seperti dikutip dari Detikcom Selasa 26 Juli 2022, terjadi pergeseran pariwisata. Sekarang kita kenal sebagai customized tourism. Customized tourism itu wisata yang harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Customized tourism memiliki 3 konsep, yaitu personalized atau fokus pada individunya, localized atau sangat lokal, dan small size yang artinya wisatawan tidak lagi dalam jumlah massal. Customized ini seperti Citayam Fashion Week. Lanjut Azhari. Ada satu catatan Azril untuk pemerintah setelah munculnya Citayam Fashion Week. Dia mengkritik pemerintah seolah tidak mendukung Citayam Fashion Week ini. Menurutnya itu terjadi karena pemerintah tidak memahami konsep pariwisata dengan baik. Kesalahan pemerintah yang disebutnya dengan pariwisata itu selalu dikaitkan dengan destinasi. Ini kesalahan fatal, ujar Azril. Destinasi pariwisata itu bukan tempat atau place, tetapi cara baru untuk melihat sesuatu, a new way of saying thing, termasuk Citayam Fashion Week. Ini merupakan cara baru dan bukan tempat, ujarnya. Azril memberikan contoh masifnya pembangunan di Mandalika hingga Labuan Bajo. Pemerintah terlalu fokus mengembangkan infrastruktur sampai lupa pentingnya event. Faktanya, Citayam Fashion Week yang viral di tempat yang tak terduga itu bisa terjadi. Menurutnya, Citayam Fashion Week merupakan contoh yang baik untuk special event. Azril menceritakan bagaimana Jember Fashion Carnaval
yang diselenggarakan di jalanan, tapi sanggup menarik wisatawan, baik domestik maupun internasional. Menurutnya, bila pemerintah cerdik, Citayam Fashion Week yang diselenggarakan di Zebra Cross Duku Atas itu dapat dikemas sebagai acara yang spesial dan tentunya memiliki daya tarik. Daya tarik itu ada dua, mencakup keunikan dan otentisitas. Citayam Fashion Week memenuhi semua syarat tadi, ujar Azril. Azril juga menyarankan pemerintah untuk mempertahankan gelaran tersebut. Hanya saja perlu diatur untuk keamanan dan ketertibannya. Pemerintah jangan mengalihkan ke tempat lain. Mereka memilih di sana, Duku Atas, karena dekat dengan fasilitas kereta. Jangan dialihkan ke taman, nanti nggak laku, tegas Azril. Nah, saya percaya dengan Azril. Jika dipindahkan ke tempat lain yang tidak bisa dijangkau atau susah dijangkau dengan KRL sekali jalan dengan segala fasilitas mendukungnya, maka tidak akan laku. Nah, saya percaya dengan Azril. Jika dipindahkan ke tempat lain yang tidak bisa dijangkau dengan KRL sekali jalan dengan segala fasilitas mendukungnya, maka tidak akan laku. Citayam Fashion Week akan layu sebelum berkembang dan mati. Sayang kan? Ayo, buruan. Bongeng. 1, 2, 3. Ada Black. Kopal. Boleh minta foto dong. Di atas kalau ya. Sini pergi kita foto. Mama. Bongeng minta foto ya. Ini kamera aku dulu. Ini artis nih. Gila. Lah, lagi awal bongeng. Ini lagi. Thank you. Bongeng. Tarik aja sini, Mbak. Di sini. Play dulu. Bikin story. Ini aja nih, fotonya nih nggak apa nih. Oh ya, say hi. Sama bongeng nih. Bongeng.